Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Vivi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem persamaan linier 3 variabel untuk matematika wajib kelas 10 di semester ganjil. Di sini Ibu sudah mengutip kata-kata motivasi dari Napoleon Hill, yaitu ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Jadi anak-anak jangan merasa kalau kalian belum mendapatkan hasil ya dari apa yang kalian kerjakan, karena suatu saat nanti pasti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang kalian kerjakan. Jadi tetap semangat. Materi kali ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.3, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel, dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi konsep sistem persamaan linier 3 variabel. 2. Menyusun model matematika dari sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan mandiri dan benar menggunakan metode eliminasi dan gabungan. Agar anak-anak dapat belajar dengan fokus, jangan lupa mempersiapkan buku catatan dan buku paket matematika ya sebagai pendukung pembelajaran kali ini. Di sini Ibu sudah menuliskan peta konsep dari sistem persamaan linier 3 variabel yang dapat diselesaikan dengan 4 metode, yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan, yang masing-masing keempat ini akan menghasilkan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar SPLTV menggunakan metode eliminasi dan gabungan. SPLTV ini sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa menentukan harga suatu barang yang akan kita beli dengan cara membandingkan harga masing-masing barang tersebut. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bersama tentang SPLTV dengan metode substitusi. Ada yang masih ingat apa itu metode substitusi? Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Lalu, apa itu metode eliminasi? Yaitu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Dengan langkah-langkah, yaitu 1. Ubah koefisien dari masing-masing persamaan pada salah satu variabel dengan cara mengalihkan. Selanjutnya, kita memperhatikan tanda pada persamaan. Jadi, jika tanda pada persamaan itu sama, yaitu bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka kita mengoperasikannya dengan cara mengurangkan. Namun jika tandanya berbeda, yaitu positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka kita harus mengoperasikannya dengan cara menambahkan. Selanjutnya metode gabungan, yaitu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Nah, metode gabungan ini bisa juga disebut dengan metode campuran karena menggunakan dua metode sekaligus, yaitu eliminasi dan substitusi. Di sini kita boleh menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu atau metode substitusi terlebih dahulu. Masuk ke permasalahan, Ibu menggunakan permasalahan seperti contoh minggu lalu, yaitu Mbah Warni menjual jajanan pasar antara lain getuk, lemper, dan serabi. Anin, Bina, dan Cika membeli jajanan pasar dagangan Mbah Warni. Anin harus membayar Rp11.000 untuk 3 getuk, 2 lemper, dan 2 serabi. Bina harus membayar Rp6.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 1 serabi. Sedangkan Cika harus membayar
Rp8.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 2 serabi. Berdasarkan penjelasan tersebut, buatlah model matematikanya dan tentukan harga masing-masing jajanan pasar tersebut. Penyelesaiannya itu dengan merencanakan penyelesaian, yaitu langkah-langkahnya masih sama seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan pada materi minggu lalu. 1. Dengan memisahkan variabel-variabel yang diketahui. 2. Membuat modal matematikanya. 3. Menyelesaikan permasalahan SPLTV. Nah, bedanya di sini kita menyelesaikannya dengan metode eliminasi dan gabungan. Yang keempat, menyimpulkan, dan yang terakhir, memeriksa kembali. Selanjutnya, memahami masalah. Diketahui 3 jenis jajanan pasar yaitu getuk, lemper, dan serabi. Anden harus membayar Rp11.000 untuk 3 getuk, 2 lemper, dan 2 serabi. Bina membayar Rp6.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 1 serabi. Jika membayar Rp8.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 2 serabi. Yang ditanyakan, buatlah model matematikanya dan harga masing-masing jajanan pasar. Penyelesaian yang pertama, Ibu menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah 1 masih sama ya, dengan memisahkan variabelnya. Di sini Ibu menggunakan variabel X, Y, dan Z. Dengan X sebagai harga 1 getuk, Y sebagai harga 1 lemper, dan Z sebagai harga 1 serabi. Langkah kedua dengan menyusun model matematikanya. 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 11.000. Ini untuk persamaan 1. Selanjutnya, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000. Ini untuk persamaan yang kedua. Lalu ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Ini untuk persamaan yang ketiga. Langkah ketiga adalah menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, ini ya persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Selanjutnya kita pilih persamaan 1 dan 3 untuk kita eliminasi. 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 11.000. Lalu persamaan 3 itu ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Kita kurangkan ya, kita hilangkan variabel Z-nya karena di sini sudah sama. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Maka diperoleh X ditambah Y sama dengan 3.000. Di sini untuk persamaan A. Lalu pilih persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 itu ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000. Dan persamaan yang ketiga itu ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Sama seperti persamaan 1 dan 3, Ibu akan menghilangkan variabel Z-nya. Karena di sini koefisiennya beda, ini 1, ini 2, maka langkah selanjutnya Ibu akan mengalihkannya. Pada persamaan 2, Ibu kalikan dengan 2, dan pada persamaan yang ketiga, Ibu kalikan dengan 1. Maka diperoleh 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12.000. Dan untuk persamaan yang ketiga itu masih tetap sama ya, karena dikalikan dengan 1, yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Selanjutnya, karena di sini sudah sama koefisien untuk variabel Z-nya, maka langsung saja Ibu kurangkan. Diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 4.000. Ini untuk persamaan yang baru, yaitu persamaan B. Lalu pilih persamaan A dan persamaan B. Untuk kita eliminasikan ya, persamaan A itu ada X ditambah Y sama dengan 3.000. Lalu persamaan B itu 2X ditambah Y sama dengan 4.000. Di sini karena sudah sama variabel Y-nya, maka langsung saja Ibu kurangkan. Diperoleh hasil negatif X sama dengan negatif 1.000. Maka X sama dengan 1.000.
Lalu pilih lagi persamaan A dan B. X ditambah Y sama dengan 3000. 2X ditambah Y sama dengan 4000. Di sini Ibu akan menghilangkan variabel X-nya ya. Nah, karena di sini koefisiennya beda, yaitu 1 dan 2, maka Ibu harus mengalihkannya terlebih dahulu. Persamaan A, Ibu kalikan dengan 2, dan persamaan yang B, Ibu kalikan dengan 1. Diperoleh yang persamaan A itu 2X ditambah 2Y sama dengan 6000. Lalu persamaan B kita peroleh sama karena dikalikan dengan 1 ya, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4000. Lalu Ibu kurangkan, Y sama dengan 2000. Di sini kita sudah memperoleh nilai dari X sama dengan 1000 dan nilai dari Y sama dengan 2000. Maka untuk memperoleh variabel Z, kita pilih persamaan 3 dan persamaan yang B, yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8000. Dan persamaan yang B tadi itu ada 2X ditambah Y sama dengan 4000. Di sini Ibu menghilangkan variabel Y-nya ya. Jadi langsung Ibu kurangkan, diperoleh 2Z sama dengan 4000, maka Z sama dengan 2000. Selanjutnya langkah keempat, yaitu menyimpulkan. Diperoleh penyelesaian X sama dengan 1000, Y sama dengan 2000, dan Z sama dengan 2000. Jadi, harga dari masing-masing jajanan pasar tersebut adalah getuk seharga Rp1.000, lemper seharga Rp2.000, dan serabi seharga Rp2.000. Anak-anak di sini jangan sampai keliru ya untuk mempermisalkan X, Y, dan Z-nya. Tadi kan X sebagai getuk, Y sebagai lemper, dan Z sebagai serabi. Selanjutnya, menggunakan metode gabungan. Nah, langkah 1 dan langkah 2 itu masih sama ya, yaitu pertama kita memisalkan variabel-variabelnya, dan langkah 2 itu menyusun model matematikanya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan menggunakan metode gabungan. Nah, di sini ada ketiga persamaan. Ibu menggunakan proses eliminasi terlebih dahulu dengan memilih persamaan 1 dan persamaan yang ketiga. Persamaan 1 itu ada 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 11.000. Lalu persamaan yang ketiga yaitu ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Nah, di sini Ibu akan menghilangkan variabel Z-nya karena kan sudah sama, jadi tidak perlu dikalikan. Maka Ibu harus mengurangkannya saja. Diperoleh X ditambah Y sama dengan 3000 untuk persamaan A. Selanjutnya pilih persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6000. Dan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Di sini sama ya, Ibu akan menghilangkan variabel Z-nya. Nah, karena di sini koefisiennya beda, yaitu 1 dan 2, maka Ibu harus mengalihkannya terlebih dahulu. Persamaan 2, Ibu kalikan dengan 2. Dan persamaan yang ketiga Ibu kalikan dengan 1. Maka diperoleh untuk persamaan yang kedua yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12.000. Dan untuk persamaan yang ketiga masih sama yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Selanjutnya langsung Ibu kurangkan, diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 4.000. Itu untuk persamaan yang B. Lalu pilih persamaan A dan persamaan B. X ditambah Y sama dengan 3000 dan 2X ditambah Y sama dengan 4000. Karena di sini koefisien variabel Y-nya ini udah sama, maka langsung saja Ibu kurangkan, diperoleh negatif X sama dengan negatif 1000, maka X sama dengan 1000. Selanjutnya masuk ke proses substitusi dengan mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang A. Persamaan A itu ada X ditambah Y sama dengan 3000, maka kita masukkan X-nya itu 1000, ditambah Y sama dengan 3000, diperoleh Y sama dengan
2000. Di sini kita sudah mendapat dua nilai ya, yaitu X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 2000. Langkah selanjutnya kita mensubstitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan yang kedua. Ini untuk memperoleh nilai dari Z. Maka 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6000. Jadi 2 dikali 1000 ditambah 2000 ditambah Z sama dengan 6000. Z sama dengan 2000. Nah, langkah yang keempat adalah menyimpulkan. Jadi kita peroleh penyelesaiannya itu X sama dengan 1000, Y sama dengan 2000, dan Z sama dengan 2000. Jadi harga masing-masing jajanan pasar tersebut adalah getuk seharga Rp1.000, lemper seharga Rp2.000, dan serabi seharga Rp2.000. Jadi anak-anak dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan kita memperoleh hasil yang sama ya. Langkah kelima adalah memeriksa kembali dengan memasukkan masing-masing nilainya ya. X sama dengan 1000, Y sama dengan 2000, dan Z sama dengan 2000. Yang pertama, Anin membayar Rp11.000 untuk 3 getuk, 2 lemper, dan 2 serabi. Kita masukkan 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 11.000. Kita masukkan masing-masing nilai X, Y, dan Z, maka diperoleh 11.000 sama dengan 11.000. Maka pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua, Bina membayar Rp6.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 1 serabi. Persamaannya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000. Maka 2 dikali 1000 ditambah 2000 ditambah 2000 sama dengan 6000. Jadi 6000 sama dengan 6000. Pernyataan U bernilai benar. Yang ketiga, Cika membayar Rp8.000 untuk 2 getuk, 1 lemper, dan 2 serabi. Diperoleh persamaannya itu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Kita masukkan masing-masing nilai X, Y, dan Z. Maka diperoleh 8.000 sama dengan 8.000. Pernyataan ini bernilai benar. Menurut anak-anak, metode mana yang lebih mudah? Metode substitusi, metode eliminasi, atau metode gabungan? Nah, di akhir video, Ibu sudah menyiapkan tugas, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Pada nomor 1, anak-anak mengerjakan dengan menggunakan metode eliminasi. Dan pada nomor 2, anak-anak mengerjakan dengan metode gabungan. Dikerjakan di buku kotak kecil masing-masing ya. Ibu berpesan untuk menjaga kesehatan selalu dan jangan lupa memakai masker jika harus terpaksa keluar rumah. Tetap semangat belajar dan pantang menyerah. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi minggu depan, yaitu SPL TV dengan metode determinan.